Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Eh, Sebenarnya ini udah hari yang sangat apa ya, malas gitu untuk untuk eh, mengajar atau untuk belajar mungkin ya karena udah mendekati waktu liburan seperti itu. Ya, tapi ya sebenarnya untuk materi kita hari ini nggak begitu berat sih. Untuk materi kita hari ini nggak begitu berat. Jadi nggak terlalu sulit juga sebenarnya untuk kalian pahami. Nah, akan tetapi materi ini penting untuk pengerjaan tugas besar kalian seperti itu. Jadi setelah UTS fokus kita akan ke tugas besar. Nah, setiap materi-materi yang saya sampaikan itu orientasinya selalu bagaimana penyelesaian tugas besar yang bisa kalian lakukan seperti itu. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan untuk penyelesaian tugas besar. Nah, tugas besarnya ini sendiri sebenarnya dalam bentuk sebuah studi kasus di mana kalian diminta untuk merancang suatu antena relay dari komunikasi point to point seperti itu. Ya, mungkin kalau kalian masih istilah tersebut masih sedikit asing nanti akan saya jelaskan lebih detail sambil dengan kita pelajari materi hari ini. Oke ya, kita mulai aja ya. Nah, nah Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai Powerlink budget dan juga pengenalan dari tugas besar yang akan kalian lakukan. Seperti itu. Nah, sekarang beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana suatu antena berfungsi ya. Kita sudah mengenal parameter-parameter dari suatu antena seperti itu. Nah, pada dasarnya sekarang kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita mengaplikasikan antena tersebut dalam teknologi wireless. Seperti itu. Nah, kegunaan dari antena tersebut pada dasarnya penting digunakan pada saat kita melakukan perhitungan power link budget. Nah, apa yang dimaksud dengan power link budget? Kalau kita bicara mengenai satu persatu kata ya, power itu adalah daya, seperti itu. Link adalah hubungan, ya, seperti itu kan. Dan budget adalah biaya, seperti itu kan. Nah, dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai power link budget, sebenarnya kita membicarakan mengenai seberapa besar daya yang kita butuhkan untuk dapat melakukan suatu komunikasi dari dua titik seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi dua titik itu kan adalah suatu hubungan antara misalkan titik A ke titik B. Nah, seberapa besar daya yang dibutuhkan agar komunikasi bisa terjalin dari titik A ke titik B itu yang kita sebut sebagai power link budget. Pada dasarnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana power link budget tersebut bekerja? Pada dasarnya yang perlu kita hitung hanyalah permasalahan daya saja. Jadi yang ada di power link budget itu kita jangan terlalu jauh membicarakan mengenai anggaran atau uang ya, seperti itu ya. Pokoknya kalau kita bicara mengenai power link budget itu pasti bicaranya mengenai daya. Berapa besar daya yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke power link budget, saya ingin memperkenalkan yang namanya kanal propagasi. Nah, misalkan saya memiliki suatu base station di sini ya. Ini adalah suatu base station dan di sini ada suatu handphone kalian, saya sebut sebagai user equipment, misalkan UI. Nah, antena digunakan sebagai transmitter di base station dan juga sebagai receiver di mobile phone tersebut kan. Jadi ada dua antena agar komunikasi bisa terjalin antara transmitter dengan receiver seperti itu. Nah, apakah komunikasi tersebut berjalan dengan lancar? Pertanyaan seperti itu kan. Nah, kenyataannya sendiri
Komunikasi wireless itu menggunakan medium tidak terbimbing, atau gelombang elektromagnetik bisa bebas memancar kemana saja. Kembali lagi ke prinsip dasar dari elektromagnetika, kita tahu apabila saya memiliki suatu sumber muatan, maka gelombang elektromagnetik akan terpancar ke segala arah kan, seperti itu kan. Nah, hal yang sama juga serupa. Karena kenapa? Karena kita memodelkan antena sebagai suatu sumber titik. Artinya, kita anggap suatu antena sebagai suatu sumber muatan. Dengan kata lain, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena tersebut juga akan ke segala arah. Nah, apakah itu menguntungkan? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Kenyataannya tidak. Seperti itu. Kalau kita bicara mengenai gelombang elektromagnetik yang memancar ke segala arah, kita kan nggak tahu lintasannya seperti apa. Benar nggak? Berbeda apabila kita bicara mengenai fiber optik. Kalau kita bicara mengenai fiber optik, ya lintasannya jelas. Kita menggunakan medium fiber optik. Atau kita pakai kabel koaksial, itu jelas. Lintasannya ya mengikuti panjang kabelnya, seperti itu. Nah, kalau komunikasi wireless, lintasannya sendiri kan kita nggak jelas. Benar nggak? Lintasan itu sendiri kita nggak jelas. Nah, kondisi ketidakjelasan tersebut, kita sebut dia sebagai kanal propagasi. Jadi ketidakjelasan di sini itulah adalah yang kita sebut sebagai kanal propagasi. Yang dimaksud dengan kanal propagasi, pada dasarnya membicarakan mengenai si kanal di mana gelombang elektromagnetik tersebut merambat. Seperti itu. Dan kembali lagi, kalau kita bicara mengenai medium udara, kanalnya itu kan sangat luas sekali dibandingkan dengan medium fiber optik kan, seperti itu kan. Sehingga bisa dibilang sebenarnya dengan menggunakan medium udara, semua hal bisa terjadi gitu, yang bersifat random. Terlebih lagi kalau kita bicara mengenai dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan lokasi di Jakarta dengan lokasi di Dayakolot. Itu kan format gedung, bangunan, pepohonan itu kan berbeda ya. Kontur buminya kan seperti itu kan. Sehingga hal yang terjadi pada gelombang elektromagnetik juga akan berbeda ketika dia berpropagasi di Jakarta dan juga dia melakukan propagasi di Dayakolot seperti itu. Kalau kita bicara di Jakarta, oke, banyak gedung bertingkat seperti itu. Lalu ada asap knalpot, ya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai Dayakolot, ya Dayakolot mungkin isinya apa? Sawah gitu kan, seperti itu kan. Nah, sehingga kondisi di lapangannya pun akan berbeda gitu. Kondisi kanal propagasinya itu sendiri juga akan berbeda, seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga faktor lain yang menentukan. Kita bicara mengenai kanal propagasi itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, seperti itu ya. Nah, sementara itu dari sisi user juga berpengaruh. Dari sisi user sendiri itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah mobility dari user. Mobility dari user itu mengakibatkan yang namanya efek pergeseran frekuensi atau kita sebut sebagai efek Doppler. Jadi ada dua sebab. Yang pertama tadi adalah kontur dari areanya, seperti itu. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh mobility user. Mobility user adalah user yang bergerak. Ya kalau kita pakai medium kabel enak. Kenapa? Karena usernya nggak akan bergerak. Ya kabel telepon sudah pasti dia nempel di situ gitu kan. Ibaratnya seperti itu kan. Berbeda kalau kita menggunakan wireless. Ya suka-suka usernya mau bergerak kemana gitu kan. Justru kehebatan dari teknologi wireless itu sendiri adalah dari sisi mobility-nya, dari si user. Mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya gangguan kan, seperti itu kan. Nah, mobility user sendiri ternyata berdampak kepada komunikasi juga. Dan itu mengakibatkan yang kita sebut sebagai pergeseran frekuensi atau lebih bahasa teknisnya kita sebut sebagai Doppler shift. Seperti itu. Kalian tahu ya, mungkin pada saat SMA atau SMP kita udah belajar mengenai ketika ambulan bergerak, itu frekuensinya berubah gitu kan. Nah itu kan kita kenal sebagai efek Doppler kan. Nah efek Doppler itu sama terjadi ketika si user itu bergerak.
Si handphone ketika bergerak itu akan mengakibatkan pergeseran frekuensi. Misalnya kita pakai frekuensi awalnya 2300, dia bergeser jadi 2305, misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga, tentu saja karena gelombang elektromagnetik merambat ke segala arah, maka akan ada kondisi lain yang kita sebut sebagai multipath. Seperti itu. Sesuai namanya, multi itu jamak atau banyak, path itu lintasan. Seperti itu. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita bicara mengenai komunikasi dari transmitter ke receiver, gelombang elektromagnetik kan terpancar ke segala arah kan. Dan artinya, di sisi receiver juga dia akan tiba dari segala arah. Mungkin sudah pernah saya jelaskan ya. Konteksnya seperti ini. Kalau saya mau berjalan dari TLU misalkan ke Lembang, seperti itu ya. Ya, case yang sering saya ceritakan biasanya gitu. TLU ke Lembang. Oke, saya bisa lewat jalan tol gitu. Oke, saya bisa lewat mana? Bisa lewat Soekarno-Hatta terus ke ujung Berung sana lewat jalan rumah sakit, terus lewat apa? Jalan Suci kan bisa lewat situ ya. Bisa juga lewat tengah tuh Asia Afrika seperti itu. Di mana kondisi dari ketiga tempat tersebut berbeda-beda. Kadang ada yang macet, jalan tol mungkin sangat lancar walaupun lintasannya jauh seperti itu. Sehingga kondisi tersebut ketika kita tiba di lokasi yang sama dengan menggunakan lintasan yang berbeda, energi dari masing-masing tersebut berbeda kan? Benar gak? Yang lewat jalan tol mungkin masih banyak energinya karena dia senang gitu, jalanannya lancar. Yang misalkan lewat Soekarno-Hatta karena macet, dia udah sebel duluan ketika nyampe di lokasi, seperti itu kan. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini. Ketika gelombang elektromagnetik tiba di receiver, dia sebenarnya kan tiba dari berbagai arah kan, karena kondisi multipath tadi. Banyak lintasan yang digunakan. Karena pada dasarnya ketika ditransmisikan pun dari sumber, gelombang elektromagnetiknya juga ke segala arah kan, seperti itu kan. Nah, logis kalau kita berpikir, si receiver juga akan menerima gelombang elektromagnetik dari segala arah. Sehingga seakan-akan tercipta yang kita sebut sebagai banyak sekali lintasan. Seperti itu. Nah, lintasan yang paling umum dimodelkan itu biasanya ada dua. Yang pertama kita sebut sebagai direct wave. Direct wave itu adalah lintasan yang langsung, tanpa adanya gangguan. Seperti itu. Lintasan yang kedua, ada yang kita sebut sebagai reflected wave, atau gelombang yang dipantulkan terlebih dahulu. Nah, dari dua model ini pada dasarnya kita bisa lihat, lintasan pertama dan lintasan kedua memiliki lintasan yang berbeda, di mana lintasan kedua jarak tempuhnya lebih jauh, seperti itu. Dengan kata lain, kalau jarak tempuhnya berbeda, maka gelombang elektromagnetik tersebut akan memiliki fasa yang berbeda ketika tiba di receiver. Lintasan satu dengan lintasan kedua fasanya akan berbeda, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kondisi tersebut itu akan mengakibatkan terjadinya fluktuasi daya ketika diterima di receiver. Kadang dayanya tinggi, kadang dayanya rendah. Seperti itu. Karena kondisi yang terjadi di kanal propagasi itu sendiri kan random. Ibaratnya seperti itu kan. Nah, kondisi fluktuasi daya tersebutlah kita sebut dia sebagai fading. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai fading, fading sendiri adalah fluktuasi daya yang terjadi akibat kanal propagasi. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian akan belajar lebih detail ini di sistem komunikasi akses wireless, jadi nggak usah khawatir. Nah, kembali lagi, kita bicara mengenai kanal propagasi. Kanal propagasi di sini kan bersifat random, yang tidak bisa kita prediksi kan. Tapi sebagai seorang engineer, kita nggak suka dong kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, seperti itu. Nah, oleh karena itu, banyak sekali ilmuwan membuat suatu model bagaimana dia bisa memodelkan kondisi yang bersifat random tersebut. Kondisi di sini dia ingin memodelkan. Gimana sih caranya kita bisa memodelkan si kanal propagasi ini agar mendekati kondisi yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu muncullah teori yang kita sebut sebagai model propagasi.
Model propagasi itu sendiri pada dasarnya bagaimana kita memodelkan ketidakpastian yang terjadi pada kanal propagasi. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai model propagasi, sebenarnya itu ada banyak sekali untuk model propagasi. Ada banyak sekali. Nggak bisa, saya juga nggak hafal sebenarnya. Tapi yang paling sederhana itu yang kita sebut sebagai model sinyal langsung. Sinyal langsung. Nah, sinyal langsung itu kita sebut dia sebagai one ray model. One ray model. Nah, sesuai namanya, sinyal langsung artinya kita hanya memodelkan gelombang yang terpancar dari transmitter ke receiver hanya menggunakan satu buah sinyal. Gampang ya, hanya memodelkan satu buah sinyal aja, yaitu sinyal langsung. Sinyal lain yang nggak jelas, itu kita nggak anggap dulu. Karena ini adalah model yang paling sederhana, ibaratnya seperti itu. Nah, model yang kedua, kita sebut dia sebagai two-ray model. Two-ray model. Nah, sesuai namanya, two-ray model menggunakan model dua gelombang. Gelombang pertama ini adalah yang kita sebut sebagai direct wave, tadi yang sempat saya singgung. Dan model yang kedua adalah model sinyal pantul atau reflected wave. Seperti itu. Dan juga model-model lain seperti itu. Sebenarnya model utama yang bisa kita gunakan itu hanya dua model ini, one ray model dan two ray model. Tetapi ada juga banyak model-model lain yang nggak bisa saya sebutkan. Nah, contohnya salah satunya adalah Plain Earth Propagation Model yang dikoreksi karena adanya difraksi pepohonan, seperti itu. Yang keempat adalah pet loss yang diestimasi dengan model difraksi sederhana, dan yang kelima adalah karena adanya multiple diffraction, seperti itu. Tapi sebenarnya selain dari 5 model ini ada banyak model-model yang lain. Dan semakin perbedaan antara model 1 dengan model 2 kalau kita lihat, ada model yang sangat detail sekali. Dia memperhitungkan seberapa besar tinggi usernya, seberapa besar tinggi si base stationnya, seperti itu. Tapi saya yakin kalau kalian pelajari model-model itu semua, sebenarnya itu nanti akan kita pelajari di sistem komunikasi nirkabel atau komunikasi akses wireless, seperti itu. Tapi untuk mempermudah, kita untuk mata kuliah antena dan propagasi ini akan hanya fokus ke one ray model saja ya. One ray model atau kita sebut dia sebagai free space loss, seperti itu. Free space loss. Seperti itu. Untuk model-model yang lain ini hanya sebagai informasi saja karena nanti kan akan belajar lebih detail di komunikasi akses wireless. Tapi sebenarnya model propagasi itu ada banyak sekali, seperti itu. Nah, tadi sempat saya singgung mengenai two-ray model ya. Two-ray model memodelkan kalau ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang langsung atau direct wave dan gelombang pantul atau reflected wave. Nah, di sini yang perlu kalian pahami ada yang namanya kita sebut sebagai Fresnel zone. Apa yang dimaksud dengan Fresnel zone? Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai Fresnel zone, nah ini penting ya, ini ada di tugas besar, salah satu perhitungan di tugas besar. Kalau kita bicara mengenai Fresnel zone, tadi sempat saya singgung ada dua gelombang. Pertama, gelombang langsung yang berwarna biru. Saya ganti warnanya, kita coba. Dan gelombang pantul yang berwarna merah, seperti itu kan. Nah, Fresnel zone ini mengatur kalau pada zona-zona tertentu antara gelombang langsung dengan gelombang pantul itu akan mengakibatkan yang namanya interferensi, seperti itu. Dan kita tahu antara gelombang langsung dan gelombang pantul memiliki jarak tempuh yang berbeda. Sehingga fasa yang terjadi ketika gelombang tersebut tiba di receiver juga akan berbeda. Seperti itu kan. Nah, kalau fasanya dia sama, maka akan terjadi yang namanya interferensi konstruktif. Dan kalau dia fasanya berbeda 180 derajat, maka akan menghasilkan interferensi destruktif. Maksud saya seperti ini. Apabila saya memiliki gelombang dengan fasa yang sama, seperti ini, kita jumlahkan, maka hasil penjumlahan dua gelombang ini akan menghasilkan apa?
gelombang yang lebih kuat kan, karena kita menjumlahkan dua buah gelombang dengan fasa yang sama, seperti itu. Ini kita sebut dia sebagai interferensi konstruktif, seperti itu. Karena fasanya sama. Kalau kita lihat ini fasanya sama, seperti itu. Nah, berbeda apabila kita jumlahkan dua gelombang dengan fasa yang berbeda. Misalkan yang satu sinyalnya seperti ini, yang satu sinyalnya kebalikannya. Kalau kita lihat kan ini fasanya berbeda ya. Yang satu saat di sini dia positif, saat di sini dia negatif. Artinya apa? Kalau kita jumlahkan dua gelombang ini, maka dia akan saling menghilangkan satu sama lain kan. Jadi hasilnya akan seperti itu, gitu. Hasilnya dia akan jelek. Karena ketika kita jumlahkan, yang satu dia amplitudonya positif, yang satu amplitudonya negatif di waktu yang sama. Itu akan mengakibatkan mereka saling menghilangkan. Berbeda dengan gambar sebelah kiri, kita jumlahkan dua amplitudo yang sama-sama positif. Artinya dia akan saling menguatkan kan. Nah, kondisi seperti ini kita sebut sebagai interferensi destruktif, seperti itu. Atau yang saling merusak satu sama lain, seperti itu ya. Ini fasanya beda. Nah, kembali lagi ke konsep Fresnel zone itu sendiri. Fresnel zone sebenarnya mengatakan kalau pada zona-zona tertentu, gelombang pantul dengan gelombang langsung akan menghasilkan interferensi konstruktif. Seperti itu. Dan pada zona-zona tertentu juga, gelombang langsung dan gelombang pantul akan mengakibatkan interferensi destruktif. Nah, zona tersebut kita hitung dari mana? Zona tersebut ternyata memiliki jari-jari tertentu. Ini adalah suatu jari-jari, dan area Fresnel zone itu berbentuk elips dengan jari-jari, kita sebut dia adalah Fn. Nah, jari-jari Fn itu sendiri untuk zona pertama dia berada di zona yang paling kecil, seperti itu. Lalu F2 sendiri dia di atasnya, dan F3 dia di atasnya lagi. Jadi semakin besar elipsnya, semakin besar zona Fresnelnya, seperti itu. Nah, untuk mencari suatu kondisi di mana suatu gelombang elektromagnetik saling konstruktif satu sama lain, kita menggunakan zona pada area ganjil, yaitu F1, F3, dan F5. Pada area F1, F3, F5 itu gelombang pantul dengan gelombang langsung akan saling konstruktif satu sama lain. Seperti itu, sehingga akan saling menguatkan. Kebalikannya, pada zona genap, F2, F4, F6, F8, dan seterusnya, gelombang pantul dengan gelombang langsung akan saling menghilangkan atau terjadinya interferensi destruktif. Nah, dalam komunikasi terestrial sangat penting agar dalam region elips Fresnel zone terbebas dari obstacle atau gangguan, seperti itu. Jadi, agar bisa menghasilkan interferensi konstruktif, pada zona F1 tidak boleh ada yang namanya obstacle. Jadi obstacle itu harus berada di luar jari-jari Fresnel. Seperti itu. Kalau kita lihat, ini kita anggap sebagai obstacle. Artinya apa? Obstacle ini harus berada di luar Fresnel zone yang pertama. Seperti itu. Obstacle itu harus berada di bawah Fresnel zone yang pertama. Nah, bagaimana kita bisa mengatur itu gitu? Nah, cara mengatur yang terbaik adalah kita atur tinggi si base stationnya, seperti itu. Kalau kita buat base stationnya semakin tinggi, maka obstacle akan berada di bawah Fresnel zone kan. Oleh karena itulah base station biasanya kita taruh berada di atas tower atau berada di atas gedung, seperti itu. Yaitu salah satu penyebab pertama kenapa kita taruh base station di atas. Ya, masih ada penyebab-penyebab lain sebenarnya, cuman itu mungkin nggak saya jelaskan secara detail. Ya, jadi seperti itu ya. Kita taruh base station itu di atas agar si obstacle berada di bawah, di luar dari Fresnel zone-nya, seperti itu. Nah, untuk perhitungan jari-jari Fresnel, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jari-jari Fresnel pada zona 1, F1,
maka dia adalah sama dengan akar dari 1 dikalikan lambda dikalikan D1 D2 per D1 plus D2 akar, seperti itu. Nah, mungkin biar nggak bingung, saya kasih contoh sedikit. Mungkin nggak perlu pakai hitung-hitungan ya. Nah, misalkan, nah, misalkan saya memiliki suatu antena seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buat ini adalah, anggaplah ini adalah Fresnel zona yang pertama, F1. Nah, di sini adalah F1 misalkan. Nah, antena bekerja pada frekuensi misalkan frekuensinya adalah sama dengan berapa ya? 3 GHz misalkan, 3 GHz dengan jarak dari titik di sini ke titik ini, misalkan kita anggap dia ada di posisi tengah. Misalkan di sini dia adalah 1 km dan 1 km. Sehingga jarak antara transmitter dan receiver itu dia adalah 2 km kan, seperti itu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita diminta berapakah jari-jari Fresnelnya. Berarti untuk mencari jari-jari Fresnel, kita bisa menggunakan akar dari N dikalikan D1 kali D2 dibagi dengan D1 tambah D2 dikalikan dengan lambda. Seperti itu ya. Seperti itu kan ya. Nah, sekarang D1-nya itu adalah yang sini. Bebas sih sebenarnya D1, D2 yang mana. Mau yang kiri atau yang kanan sama aja. Seperti itu. Nah, kita sudah punya semua variabelnya. Berarti kita tinggal masukin aja di sini. Maka nilainya N-nya itu sendiri adalah jari-jari Fresnel, maka dia adalah 1. D1-nya dia adalah 1 km, kita kalikan dengan 1000, biar dia jadi meter. Ini juga dia jadi meter, 1000. Nah, kita cari lambdanya. Lambda adalah sama dengan C per F, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 giga, 3 kali 10 pangkat 9. Maka dia adalah sama dengan, ini ya, frekuensinya 3 ya, 3 GHz. Maka dia adalah sama dengan 0,1 meter kan, seperti itu kan. Maka kita kalikan dengan lambdanya 0,1, seperti itu. Lalu kita bagi dia dengan 1000 tambah 1000. Itu kan ya. Nah, maka kita bisa mendapat hasilnya adalah sama dengan akar dari 1000 kali 1000 1 juta, 1 juta kali 0,1 100.000 ya. 100.000 dibagi dengan 2000. Maka hasilnya dia adalah akar dari 50 atau kira-kira sekitar 7, sekian meter ya, seperti itu kan ya. Nah, maka jari-jari Fresnelnya itu dia adalah 7, sekian meter. Kesini dia 7, sekian meter. Nah, jadi jari-jari Fresnelnya itu di sini 7, sekian meter. Di sini juga 7, sekian meter. Seperti itu. Dapat dari hasilnya dari sini. Jari-jari Fresnelnya 7, sekian meter. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apabila saya memiliki suatu obstacle, saya memiliki suatu halangan di sini, yang tingginya kira-kira 100 meter. Nah, berapakah tinggi base station yang diperlukan? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Berapakah tinggi base station yang diperlukan? Nah, agar Fresnel zone terbebas dari tinggi dari obstacle tersebut, maka tinggi base station harus kita atur berada di atas 100 meter. Seperti itu. Dengan kata lain, agar dia tidak terhalang oleh si Fresnel zone pertama ini tidak terhalang oleh si obstacle, maka tinggi base station minimal itu harus
100 ditambah 7, sekian meter tersebut. Atau kita bulatkan aja jadi 108 meter. Seperti itu. Jadi teknisnya seperti itu. Ternyata untuk menghitung tinggi dari base station itu sendiri, ya kita harus mengetahui Fresnel zone pertama itu nilainya berapa. Lalu kita jumlahkan dia dengan si obstacle-nya. Hal itu diperlukan agar Fresnel zone yang ideal bisa terbentuk, karena Fresnel zone itu baru bisa terjadi apabila dalam zona tersebut tidak ada si halangan atau obstacle-nya. Seperti itu. Sehingga perlu kita jumlahkan tinggi base station diperoleh dari obstacle ditambah dengan Fresnel zone-nya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau misalnya ada dua obstacle yang tingginya berbeda, itu menyesuaikan yang paling tinggi berarti ya, Pak? Dua obstacle yang tingginya berbeda, ya, itu menyesuaikan yang paling tinggi. Tuh Mas. Nah, misalkan ada obstacle lain di sini ya Mas, gitu ya. Nah, kalian harus tahu ini jaraknya berapa. Ke sini jaraknya berapa. Jadi jari-jari Fresnel di titik sini dengan di titik sini itu bisa berbeda Mas, gitu. Jadi itu sih pertama yang perlu diketahui ya. Jadi kalau kita menghitung jari-jari Fresnel di titik ini kan kebetulan dia ada di tengah. Tapi kalau di titik di sini, misalkan di titik di sini dia jaraknya ini berapa ya? 0,25 km lah misalkan ya. Lalu dari titik sini ke titik sini dia 1,75 berarti kan ya. Seperti itu ya. Nah, berarti kita perlu cari tahu dulu Fresnel di titik X ini berapa. Gitu. Jadi Fresnel di titik X itu adalah sama dengan 1 dikalikan 250 dikalikan 1750 kalikan 0,1 dibagi dengan 2000 kan, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini berapa nilainya? Nah, kalau sudah seperti itu kita cari yang mana yang paling tinggi, seperti itu. Yang mana yang kita jumlah? Apakah 100 ditambah 7, sekian meter itu lebih tinggi, atau misalkan ini tingginya 200 meter, obstacle-nya 200 ditambah fx ini dia lebih tinggi yang mana? Seperti itu. Nah, kita ambil yang pokoknya selama di dalam Fresnel zone itu sendiri tidak ada obstacle sama sekali. Jadi kita pilih obstacle yang paling tinggi. Seperti itu, Mas. Viril. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini nanti masuk di perhitungan tugas besar. Seperti itu ya. Jadi sengaja saya masukkan materi ini. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke perhitungan free space loss. Nah, kita udah tahu yang namanya Fresnel zone ya. Fresnel zone itu digunakan untuk menghitung tinggi base station agar di dalam zona Fresnel tidak ada yang namanya obstacle, seperti itu kan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam free space loss. Free space loss sendiri pada dasarnya dia mengikuti model propagasi yang tadi sudah saya bahas. Ini. Model propagasi ada banyak sekali. Dan dengan kata lain, sebenarnya perhitungan free space loss juga akan sangat banyak. Seperti itu. Tadi yang saya sempat singgung, kita akan fokus menggunakan one ray model saja. Seperti itu kan. Jadi, sekedar informasi ya untuk mempermudah kalian. Untuk perhitungan tugas besar, perhitungan free space loss-nya bisa menggunakan yang one ray model seperti itu. Jadi kita kesampingkan dulu untuk model-model yang lain, two ray model, ada juga model Okumura-Hata, ada juga model-model yang lain seperti COS 231 seperti itu. Dan masing-masing model ini sebenarnya dia menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Jadi kalau one ray model ini dia hanya menghitung menggunakan frekuensi dan jarak R seperti itu. Dia hanya menggunakan F dan R saja. R itu dia adalah jarak, F adalah frekuensi, R adalah jarak antara TX RX, seperti itu.
Jadi F adalah frekuensi, R-nya jarak TX RX. Kalau kita menggunakan F-nya dalam megahertz, kita menggunakan persamaan yang atas. Kalau F-nya dalam gigahertz, kita menggunakan frekuensi yang bawah. Hasilnya sama aja. Jadi kalau kalau kalian masukin 1000 megahertz gitu, kalian bisa pakai persamaan yang atas. Tapi kalau kalian pakai 1 gigahertz, kan sama kan? 1 gigahertz dengan 1000 megahertz kan sama. Kalian pakai persamaan yang bawah, seperti itu. Nah, itu untuk one-ray model. Untuk model-model yang lain, mereka lebih spesifik. Mereka menghitung dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. Dan kadang satu model dengan model yang lain itu hanya digunakan pada frekuensi tertentu, seperti itu. Contohnya untuk Okumura Hata dia hanya digunakan pada frekuensi 150 sampai 1500 MHz. Ketinggian HT itu dia adalah ketinggian transmitter hanya pada rentang 30 sampai 200. Kalau kalian pakai model ini, kalian akan pusing sendiri seperti itu karena kalian harus mendefinisikan tinggi dari transmitter dan metode perhitungan yang kalian gunakan juga akan sangat sulit. Biar itu kita serahkan ke tugas besar komunikasi akses wireless saja, seperti itu. Ya. Jadi untuk antena dan propagasi kita fokus menggunakan ini aja ya, one ray model ya. Untuk model-model yang lain ini ya nanti juga kalian akan dapat tubes lagi di KAW gitu. Di KAW kalian akan dapat tubes lagi dan kalian akan menggunakan model-model ini. Model-model yang nggak saya jelaskan sekarang seperti itu. Nah, two-ray model juga sama. Two-ray model ini saya lupa. H1 itu ketinggian transmitter, ketinggian TX, H2 dia ketinggian RX, seperti itu. Dan D itu dia adalah jarak TX RX, sama aja sih sebenarnya sih. Nah, kalau kalian perhatikan antara one-ray model dengan two-ray model saja kita bisa lihat. Two-ray model tidak menggunakan frekuensi sama sekali. Jadi pada two-ray model kita menganggap pada frekuensi berapapun nilai loss-nya sama, seperti itu. Tetapi kompensasinya kita harus menghitung ketinggian transmitter dan ketinggian receiver. Tapi kalau pada one-ray model kita hanya perlu menghitung dengan menggunakan frekuensi dan jarak antar transmitter receiver, yang dimana pada tugas besar dua nilai ini didefinisikan, ada nilainya, jadi akan lebih mudah kalian menggunakan one ray model untuk perhitungan tugas besarnya, seperti itu ya. Ini sebenarnya tinggal masukin nilai aja sih untuk perhitungan path loss-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, path loss ini digunakan untuk apa gitu kan? Kenapa kita harus capek-capek menghitung path loss? Apa sih yang dimaksud dengan path loss? Ya sesuai namanya. Path itu adalah lintasan, loss itu adalah hilang. Seperti itu kan. Dengan kata lain, path loss itu sendiri mengatakan, oh sebenarnya semakin jauh gelombang elektromagnetik merambat, maka dayanya akan semakin mengecil. Seperti itu. Jadi path loss sendiri mengatakan, oke, daya semakin mengecil, semakin jauh dia merambat dari sumber. Dan tergantung dari model yang kita bahas, pada one-ray model mendefinisikan kalau daya yang hilang bergantung pada frekuensi dan jarak. Seperti itu ya. Kita bisa lihat dari dua persamaan ini. Dari dua persamaan ini kita bisa lihat LP itu adalah loss. Nilai loss tergantung dari frekuensi dan jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin besar frekuensinya, maka nilai loss-nya semakin besar. Itu bisa kita lihat dari persamaan ini kan. Sebenarnya persamaan itu nggak perlu kalian takuti. Karena kita bisa melihat dari persamaan ini kita bisa lihat. Oke, kalau F-nya semakin besar, R-nya semakin besar, LP-nya semakin besar. Artinya loss-nya semakin besar. Seperti itu. Ya, nah penggunaan path loss itu sendiri kita gunakan pada PowerLink budget. Seperti itu. Nah, misalkan saya memiliki model sederhana dari suatu sistem transmitter dan receiver seperti ini. Nah, yang pertama kita definisikan adalah pada transmitter dia memiliki daya transmit tertentu dong. Benar gak? Seperti itu dong. Nah, pada receiver dia menerima daya nilai tertentu. Seperti itu. Berapakah nilai dayanya pada receiver? Nah, nilai daya pada receiver
dapat kita definisikan dari awal dari daya transmit kan, seperti itu kan. Nah, dari daya transmit apa yang terjadi? Kalian bisa lihat alurnya dari yang berwarna hijau dan merah ini, dari PT dia masuk ke dalam kabel. Yang berwarna merah itu artinya loss atau redaman, dia bersifat mengurangi. Dengan kata lain, setelah kita masuk ke PT, yang terjadi selanjutnya akan terjadi yang namanya redaman kabel. TX, seperti itu ya. Redaman kabel di transmitter, seperti itu. Selanjutnya, dari kabel dia masuk ke antena, maka dia akan mengalami penguatan. Yang berwarna hijau adalah penguatan, yang berwarna merah loss, seperti itu. Artinya yang berwarna merah kita kurangi, yang berwarna hijau kita tambah. Maka selanjutnya kita tambah dengan gain antena TX, seperti itu. Oke ya. Nah, sampai dengan gain antena TX itu adalah yang kita sebut sebagai EIRP. Jadi ini adalah EIRP. Seperti itu. EIRP. Seperti itu ya. Jadi EIRP mendefinisikan daya ketika dia ada di ujung antena, belum masuk ke dalam kanal propagasi. Seperti itu. Jadi saya tulis di sini. EIRP adalah Effective Isotropic Radiated Power. Dia adalah daya ketika berada di ujung sini. Kalau kita lihat di sini EIRP nih. Ini gambar yang atas sama gambar yang bawah itu saling berkorelasi ya. Jadi EIRP itu dia berada di ujung sini. Dengan kata lain, EIRP bisa kita definisikan PT dikurangi L kabel ditambah dengan GTX, seperti itu ya. Nah, saya buat sederhana di sini, dia menjadi PR adalah sama dengan EIRP, seperti itu. Apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Setelah dia sampai di antena, antena tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik. Kita masuk ke dalam kanal propagasi kan. Kanal propagasi di sini. Kanal propagasi namanya sama dengan pet loss. Seperti itu. Sesuai namanya, karena dia bersifat loss, maka kita kurangi dia dengan pet loss. Seperti itu. Kita kurangi dia dengan pet loss. Maka di sini juga saya ubah dia menjadi EIRP dikurangi pet loss. Seperti itu kan. Nah, setelah dia terkena loss akibat lintasan, dia tiba di antena receiver. Di antena receiver, dia berwarna hijau, maka terjadi penguatan yang diakibatkan oleh gain antena receiver. Seperti itu ya. Di sini juga saya sama, tambahkan dengan gain RX. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kabel kan, ke sini kan. Kabel berwarna merah, maka di sini kita definisikan loss akibat kabel RX. Seperti itu. Di sini juga saya definisikan loss akibat kabel RX. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai. Seperti itu. Ternyata perhitungan power link budget semudah ini. Nah, ternyata belum. Ternyata belum. Kenapa? Kita perlu mendefinisikan yang namanya margin. Nah, margin bukan marjan ya. Kalau marjan namanya sirup. Nah, kita definisikan yang namanya margin. Yang dimaksud dengan margin itu apa sih? Nah, margin itu sesuai yang saya bahas tadi ya, daya akibat kanal propagasi itu kan bersifat fluktuatif kan, kadang naik, kadang turun. Jadi seperti ini, dia kadang naik, kadang turun, seperti itu. Nah, kita bisa mendefinisikan suatu margin di sini agar ketika dayanya sangat jelek sekali, itu masih bisa diproses oleh si sistem. Seperti itu. Jadi pada dasarnya seperti ini, kalau kita bicara mengenai hardware, setiap hardware itu ada komponen hardware itu kan memiliki spesifikasi tertentu ya, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, spesifikasi tersebut yang didefinisikan salah satunya adalah power sensitivitas. Seperti itu. Yang dimaksud dengan power sensitivitas itu adalah ketika suatu daya
yang diolah oleh si perangkat tersebut berada di atas power sensitivitas, perangkat tersebut masih bekerja dengan baik. Seperti itu. Namun, ketika daya yang diproses oleh si perangkat berada di bawah level power sensitivitas atau daya tersebut sangat jelek sekali, maka si perangkat tidak bisa memproses sinyal tersebut. Seperti itu. Sehingga pada dasarnya kita perlu mendefinisikan agar PR berada di atas nilai power sensitivitas dari perangkat tersebut. Nah, disitulah fungsi dari fading margin atau margin di sini. Nah, oleh karena itu kita perlu kurangi dia dengan si margin di sini. Atau saya sebut dia sebagai fading margin atau margin yang perlu kita cadangkan yang diakibatkan oleh fading. Seperti itu. Di sini saya tambahin fading margin. Seperti itu ya. Fading margin. Nah, dari sinilah kita dapat power link budget. Ini sama ya, sama dengan yang di atas. Hanya saya mendefinisikan, saya singkat jadi EIRP yang EIRP-nya saya singkat seperti itu. Ini versi panjangnya yang EIRP-nya saya expand seperti itu. Kalau yang atas kita nggak pakai istilah EIRP, yang bawah kita pakai istilah EIRP. Tapi dua persamaan ini pada dasarnya sama gitu. Yang satu pakai EIRP, yang satu pakai EIRP-nya dikeluarin. Jadi PT min L kabel ditambah GAIN. Seperti itu ya. Nah, tadi sempat saya singgung mengenai fading ini ya, power sensitivitas ya. Jadi ada yang namanya PR sensitivitas. Daya sensitif itu yang dimaksud adalah daya minimum yang bisa diolah oleh sistem. Seperti itu. PR sensitivitas adalah daya minimum yang bisa diolah oleh sistem. Dan nilai sensitivitas daya dari masing-masing perangkat itu kadang berbeda gitu. Kadang perangkat yang mahal sekali, yang bagus sekali, biasanya power sensitivitasnya sangat rendah. Seperti itu. Sehingga agar sistem bisa bekerja dengan baik, syaratnya itu PR harus lebih besar dari PR sense. Seperti itu. Jadi daya terima harus lebih besar dari sensitivitas dari perangkatnya. Kalau daya terimanya di bawah dari sensitivitas perangkat, itu menjadi problematik. Karena pada saat tersebut sinyal sudah sulit untuk dibangkitkan. Ibaratnya noise-nya itu lebih besar dibandingkan dengan sinyal utamanya. Kalau kita generate sinyal tersebut, yang di-generate malah noise-nya dibandingkan sinyalnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah fading margin. Kenapa fading margin tersebut penting untuk kita definisikan? Fading margin yang ini fading margin ini. Seperti itu. Kenapa dia penting untuk didefinisikan? Karena pada dasarnya daya kan bersifat fluktuatif kan. Kalau kita lihat di sini untuk daya tanpa fading margin dia berada di sini. Dia berada di sini. Ini tanpa fading margin. Nah, kalau kita lihat apabila saya memiliki level sensitivitas di sini, maka pada daerah-daerah tertentu, pada daerah yang saya arsir berwarna biru ini, sistem menjadi unavailable gitu. Sistem menjadi tidak bisa mengolah sinyal. Ya, maksudnya tidak bisa mengolah sinyal kan artinya apa? Akan ada disconnect, akan terjadi disconnect kan, seperti itu kan? Karena dayanya sendiri sudah sangat lemah gitu. Artinya dibandingkan dengan diproses sama si sistem, daya tersebut dibuang, sinyal itu dibuang gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu berpengaruh pada yang namanya availability. Availability itu menyatakan seberapa sering si sistem itu terjadi down gitu. Ibaratnya seperti itu. Artinya kalau availability-nya dia 90%, artinya si sistem itu down selama 10%.
dalam satu waktu gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi misalkan dalam satu tahun availability-nya itu dia 90%, ya 90%, 365 hari. Berarti 10% total dari satu tahun tersebut sistem itu mati gitu. 10% dari 365 hari ya berarti kira-kira 3 hari lah. 3 hari sistem itu down. Ya mungkin 3 hari dalam satu tahun itu nggak berasa gitu kan. Ya tapi tetap saja kita sebagai kita sebagai customer itu akan merasakan gitu. Pada suatu saat misalkan saya mau teleponan, loh kok tiba-tiba mati sinyalnya kan kayak gitu kan. Ya, 3 hari dalam satu tahun mungkin, tapi bisa di waktu yang berbeda. Tapi kalau kita total dalam satu tahun itu terjadi selama 3 hari gitu. Misalkan di bulan pertama terjadi 24 jam gitu. Di bulan kedua terjadi 6 jam. Tapi kalau kita total availability-nya keseluruhan, sistem itu secara setahun dia down selama 3 hari. Nah, itu kita sebut sebagai reliability-nya 90%. Sebenarnya sama aja sih. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, fungsi dari fading margin tersebut, kalau kita mendefinisikan fading margin, artinya kita sudah mengantisipasi akan terjadi down sebesar penurunan daya sebesar fading margin tersebut. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, dengan mendefinisikan nilai fading margin pada nilai tertentu, kita bisa meningkatkan availability atau reliability-nya. Seperti itu. Nah, untuk fading margin dari masing-masing sistem komunikasi itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi, menurut saya tidak bisa didefinisikan seperti ini. Jadi, misalkan gini, kalau kita bicara mengenai fading margin yang digunakan di komunikasi terestrial, contohnya handphone kalian, komunikasi seluler, dibandingkan dengan komunikasi satelit, fading marginnya itu perlu lebih besar pada komunikasi satelit, seperti itu. Karena gangguannya lebih banyak. Untuk komunikasi satelit dia lebih banyak. Dan jarak transmisinya pun lebih jauh dibandingkan dengan komunikasi terestrial. Seperti itu. Untuk seluler biasanya fading marginnya itu di rentang 10 dB. 10 sampai 20 dB gitu. Kalau untuk komunikasi satelit, fading marginnya itu setahu saya bisa sampai 40. 30 sampai 40 dB. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sengaja kita kita tingkatkan dayanya, kita kasih margin agar ketika dayanya sangat jelek sekali, dia masih di atas nilai sensitivitas daya. Seperti itu. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita lanjut. Nah, ini adalah metode perhitungan fading margin. Jadi metode perhitungan fading margin itu bisa didefinisikan tergantung dari jarak, frekuensi, reliabilitas yang kalian inginkan, Roknos faktor, dan kondisi cuacanya seperti itu. Tapi ini nggak terlalu terpakai sih. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk menghitung fading margin, tetapi pada konteks tugas besar, fading marginnya itu sudah didefinisikan. Jadi nggak perlu kalian menggunakan persamaan ini. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi fading margin itu pada dasarnya digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi daya yang terjadi akibat fading. Seperti itu ya. Nah, saya rasa itu aja sih untuk kuliah kita hari ini. Seperti itu. Tapi saya ingin membahas mengenai tugas besar ya. Tugas besar antena. Nah, tugas besarnya ini berbeda dengan tugas besar yang lain. Kalau tugas besar yang lain biasanya kan kalian dikasih tugas besar, udah tuh nggak diperhatiin sampai dengan minggu ke-14 gitu kan, seperti itu kan. Nah, untuk tugas besar antena sedikit kita ubah, kita modifikasi. Jadi ada beberapa step yang harus kalian lalui, seperti itu. Dan step tersebut, masing-masing step tersebut itu ada milestone pengumpulan tugasnya. Jadi seperti itu. Nah, tugas besar antena dibagi menjadi 3 milestone. Nah, bisa kita lihat di sini yang bagian pertama adalah penjelasan awal. Ini sudah kita lakukan hari ini, sedang kita lakukan. Nah, milestone yang pertama adalah pengumpulan logbook 1. Seperti itu. Itu dilakukan sebelum minggu ke-9.
tanggal 16 Mei 2022 ya. Seperti itu. Bobotnya kecil, dia cuma 10%, tapi dia sangat penting untuk mendefinisikan langkah selanjutnya. Nah, yang kita bahas hari ini, Powerlink budget, fading, pet loss, dan lain sebagainya, itu untuk menyelesaikan logbook 1. Seperti itu. Itu untuk menyelesaikan logbook 1. Nah, untuk selanjutnya logbook 2, waktu pengerjaannya 2 minggu, dikumpulkan pada sebelum minggu ke-11, tanggal 30 Mei. Logbook ketiga diselesaikan dalam waktu 3 minggu sebelum pertemuan terakhir 20 Juni 2022. Ini tanggal-tanggal ini hari Senin ya, Senin gitu. Jadi 1 hari sebelum hari Selasa. Seperti biasa deadline-nya ada di LMS pukul 23.59. Seperti itu. Pukul 23.59. Nah, narasi tugas besarnya buatlah kelompok ini udah ya. Kelompok 3 orang tiap kelompok sudah. Nanti kemarin kan kalian yang minta kelompoknya dibagiin. Tapi kalau kalian mau pindah kelompok ya silakan aja. Kalian ngobrol sendirilah dengan teman kalian. Kalau udah deal baru dikasih tahu di grup gitu. Jadi saya gampang. Administrasinya gampang. Kan kalian udah kenal satu sama lain dengan teman-teman kalian sekelas kan. Jadi ya tinggal ngobrol aja. Tukeran dong, gue mau masuk ke situ. Yang penting kalau ada yang masuk ke situ berarti ada yang keluar dari situ. Selama komposisinya tetap 3 orang. Ya, ada satu pengecualian kelompok terakhir itu 4 orang. Seperti itu. Yang penting komposisinya jangan kurang dari 3 orang. Minimal 3 orang. Nah, kalau kelompok 11 mau ngelempar 1 orang ke kelompok lain juga nggak apa-apa. Yang penting komposisinya 3 orang satu kelompok dan satu kelompok ada 4 orang. Seperti itu ya. Silakan diatur sendiri. Baseline-nya sudah saya kasih di grup WhatsApp. Nanti saya upload juga di LMS. Nah, tiap kelompok akan mengerjakan studi kasus dan mencari penyelesaiannya. Nah, ini adalah tadi logbook kita bagi menjadi 3 aktivitas. Aktivitas 1 sampai 3 dan yang terakhir adalah laporan akhir dan seminar hasil atau presentasi. Itu dilaksanakan di minggu ke-14. Setiap logbook memiliki template masing-masing yang dapat diambil dari LMS. Ada di LMS ya, tugas besar sudah saya upload di LMS di bawah sekali, di bawah UTS. Kriteria penilaian, kerjasama tim, perancangan dan analisa, serta keakuratan solusi terhadap studi kasus, dokumentasi laporan, dan presentasi seminar hasil. Seperti itu ya. Segala bentuk plagiarisme mengakibatkan tugas akhir bernilai 0. Seperti itu. Nah, studi kasusnya seperti ini. Studi kasusnya seperti ini. Anggaplah kalian sudah menjadi engineer. Diminta untuk merancang komunikasi point to point dari titik A, di sini titik A, ke titik B di sini. Nah, tapi ternyata titik A ke titik B terlalu jauh. Seakan-akan terlalu jauh, anggap aja jauh. Sehingga kita membutuhkan suatu relay di sini. Relay itu maksudnya adalah repeater. Seperti itu ya. Anggaplah relay itu adalah repeater. Nah, anggaplah relay adalah suatu repeater. Nah, spesifikasi dari perangkat di A dan B itu sudah didefinisikan. Di A dia memiliki gain 75 dB dan B juga 75 dB. Hanya saja gain antena relaynya kita tidak ketahui. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Artinya, penyelesaian pertama yang bisa kalian lakukan, kalian mencari berapakah gain antena relaynya. Seperti itu. Berapa gain antena relay? Nah, cara menghitung gain antena relay, kita bisa menghitung powerlink budget. Powerlink budget di sini, dari A ke relay. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah powerlink budget dari relay ke B. Seperti itu. Jadi perhitungan powerlink budget kalian lakukan hitung 2 kali, dari A ke relay dan dari relay ke B. Dan yang penting, gampang kan ya, powerlink budget kan sebenarnya cuma plus minus doang gitu. PT min L plus G min pet loss plus G min L min fading gitu kan. Mudah. Artinya kalian lakukan perhitungan itu 2 kali. Di sini dan di sini. Seperti itu. Nah, kuncinya adalah untuk menghitung gain relay,
untuk menghitung gain antena relay, kalian harus menemukan nanti daya terima pada titik daya terima pada titik relay. Yang pertama di sini, penyelesaian di sini, daya terima dari titik relay itu akan menjadi daya transmit pada titik relay. Artinya, daya yang kalian hitung pada power link budget yang pertama di sini itu akan menjadi daya transmit pada power link budget yang kedua. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi daya terima di titik dari A ke relay akan menjadi daya transmit dari relay ke B. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian lakukan perhitungan power link budget yang kedua, kalian akan menemukan nilai PRB. Seperti itu. Berapakah nilai PRB atau nilai daya terima pada titik B? Nilai daya terima pada titik B nilainya harus lebih besar dari daya sensitivitas. Di mana daya sensitivitas pada titik B di sini didefinisikan nilainya adalah minus 110 dBm. Seperti itu. Seperti itu. Dengan kata lain, dengan menggunakan rumus yang kalian peroleh dari perhitungan power link budget, kalian akan menemukan berapa nilai gain relay yang dibutuhkan agar daya terimanya bisa lebih dari minus 110 dBm. Itu cukup menggunakan power link budget saja. Seperti itu ya. Power link budget saja. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk menghitung power link budget, untuk menghitung gain antena relay, kita mencoba mencari nilai X di sini berapa. Cara menghitung gain antena relay pada dasarnya kita menggunakan power link budget 2 kali, di mana untuk memperoleh daya transmit dari power link budget yang kedua, kita menggunakan daya terima dari power link budget yang pertama. Seperti itu. Setelah itu, kita bisa memperoleh nilai gain relay dengan mengatur nilai daya terima pada titik B harus lebih besar dari daya sensitivitas. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira penyelesaian pertama adalah itu. Nah, konteks yang kedua. Rancanglah suatu ini jika memperhitungkan faktor lengkungan bumi sebesar 4/3, ini kita skip dulu ya. Seperti itu. Biar nggak terlalu sulit. Rancanglah suatu antena relay dengan spesifikasi sesuai fungsi di atas. Nah, yang dimaksud di sini kita diminta mencari nilai X-nya berapa. Yang B, tentukan tinggi antena pada relay untuk antena yang menghadap ke A dan B agar terjadi kondisi Fresnel. Ini kepotong, tapi yang dimaksud adalah kondisi Fresnel. Nah, untuk yang B kita bisa menggunakan perhitungan Fresnel zone. Seperti itu. Yang C, jika daya transmit pada A adalah sebesar 40 watt, nah ini adalah yang kita bisa gunakan sebagai PT dari titik A, daya transmitnya. Jadi A sama C itu dia berkorelasi. Untuk menghitung gain antena relay, kita bisa menggunakan A dan C. Seperti itu. Untuk menghitung gain antena relay. Seperti itu. Nah, pada tahap logbook pertama cukup selesaikan itu. Seperti itu. Jadi pada logbook pertama yang perlu kalian lakukan hanya mencari nilai gain antena relay dengan power link budget dan tinggi antena relay dengan menggunakan Fresnel zone. Nah, ini kan bentuknya miring-miring gini ya. Koneksi dari A ke relay dan ke B kan miring-miring kan. Seperti itu kan. Nah, sebenarnya banyak sekali metode yang bisa kalian lakukan untuk penyelesaian ini. Tapi salah satu metode yang bisa saya kasih, kalian bisa setting tinggi dari antena relay dengan antena B itu sama tingginya. Seperti itu. Untuk mempermudah perancangan, kalian bisa menggunakan konfigurasi seperti ini. Jadi, ketinggiannya sama. Jadi seperti ini.
Nah, ketinggiannya sama. Seperti itu. Ya. Nanti kalian bisa tinggal validasi. Kalau kalian buat ketinggian sama antara relay dengan tinggi relay sama dengan tinggi DB. Nah, kalian tinggal validasi aja gitu. Apakah obstacle-nya dia lebih tinggi berada di dalam zona Fresnel atau enggak. Tapi kalian bisa menggunakan konfigurasi yang lain. Tapi perlu diingat, yang perlu kalian cari hanya tinggi relay saja. Jadi, tinggi dari antena A dan tinggi dari antena B itu sudah didefinisikan di soal, yaitu sebesar 75 dan 150 meter. Seperti itu ya. 75 dan 150 meter. Sedangkan untuk tinggi relay itu yang perlu kalian cari. Dan itu ada banyak sekali konfigurasi yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa hitung menggunakan Pythagoras, terserah kalian. Tapi cara paling mudah yang bisa saya anjurkan, kalian bisa setting tingginya sama antara relay dengan tinggi BTS-B. Nah, tapi perlu kalian lakukan validasi terlebih dahulu. Kalau saya tidak melihat proses validasi apakah obstacle berada di dalam Fresnel zone dengan konfigurasi seperti ini, nah saya anggap berarti tugas besar soal B-nya belum diselesaikan. Seperti itu ya. Nah, tapi kalian bisa menggunakan metode-metode yang lain. Pada dasarnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk lebih detail ke dalam logbook. Jadi logbook itu sendiri dia ada banyak step by step penyelesaiannya. Logbook yang pertama kita terfokus kepada perhitungan teori. Seperti itu. Anggaplah ini seperti bab 1 dari PKIP. Seperti itu. Kita diminta mencari latar belakangnya itu apa dari studi kasus, rumusan masalah dan kebutuhan antenanya seperti apa. Nah, perhitungan bisa kalian masukin ke sini kan. Ini perhitungan. Perhitungan studi kasus kalian bisa masukin ke sini. Jadi pertama untuk menyelesaikan studi kasus kan kalian perlu mengetahui permasalahannya apa sih, seperti itu kan. Permasalahannya apa dan solusinya apa gitu kan. Permasalahannya sudah didefinisikan di soal, tinggal bagaimana kalian menyelesaikan solusinya. Seperti itu. Nah, solusinya tadi yang saya anjurkan kalian bisa mencoba menghitung dengan menggunakan Powerlink budget. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah konsep-konsep dasar. Ini dasar teori aja sih. Kalian bisa masukin dasar teori yang berkaitan dengan bagaimana kalian menyelesaikan studi kasus yang pertama pada logbook 1 ini. Nah, bobotnya sayangnya dia cuma 10%. Seperti itu. Tapi itu penting untuk mendefinisikan langkah selanjutnya. Karena kalian perlu mendefinisikan solusinya itu apa. Solusi mengarah pada spesifikasi antena yang dirancang. Seperti itu. Dan saya rasa ini juga sangat mudah karena perhitungan Powerlink budget dan Fresnel zone juga cuma pakai satu rumus gitu doang. Dan itu juga tambah kurang bagi kali gitu kan. Nggak ada yang pakai integral dan diferensial segala macam. Dan saya rasa itu akan mudah sebenarnya untuk kalian selesaikan. Maka bobotnya cuma 10%. Seperti itu. Nah, logbook yang kedua kita fokus ke dalam proses desain. Proses desain. Tapi nggak usah khawatir, kita belum masuk ke sini. Jadi, yang saya jelaskan tadi kita baru mencapai logbook 1, tapi begitu kalian sudah mengumpulkan logbook 1, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita merancang suatu antena. Seperti itu. Ya, bagaimana kita akan merancang suatu antena. Tapi saya kasih gambaran sekarang, biar kalian nanti nggak ketinggalan. Seperti itu. Nah, pada logbook yang kedua, di mana tadi logbook 1 kita sudah mendefinisikan spesifikasinya apa, gain yang kita butuhkan berapa, frekuensinya berapa. Setelah itu kita definisikan, kita coba rancang. Seperti itu. Bagaimana kita merancang suatu antena? Ya tentu saja kita menggunakan rumus seperti itu. Nah, banyak antena yang bisa kalian gunakan sebenarnya.
Kalian bisa melihat dari modul praktikum. Di modul praktikum ada kan? Bagaimana merancang antena dipol, bagaimana merancang antena Yagi Uda, bagaimana merancang antena microstrip. Kalian bisa menggunakan ini. Tapi kalau kalian bingung, nanti saya jelaskan di pertemuan ke ini bukan minggu ke-9, mungkin minggu ke-11 seperti itu. Minggu ke-11 akan saya jelaskan seperti itu. Jadi kalian ada waktu untuk mengikuti perkuliahan saya, lalu mengerjakan tugas akhir, tapi saya anjurkan kalian melakukan studi independen sih ya sebenarnya, studi independen karena di modul praktikum sudah ada gitu sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana proses merancang suatu antena di modul praktikum. Dan antena yang bisa kalian desain itu bebas sebenarnya. Yang penting menjawab dari studi kasus. Seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan perhitungan, tahap selanjutnya adalah logbook 3. Logbook 3 menggunakan simulasi. Seperti itu. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama, ini seperti sebuah engineer ya. Tahap pertama adalah proses planning. Seperti itu. Oke, proses planning. Kita merencanakan ingin membuat suatu antena relay. Spesifikasinya seperti apa, gitu kan? Kita coba definisikan spesifikasinya berdasarkan studi kasus yang ada, seperti itu. Dengan menggunakan perhitungan-perhitungan teoretik. Setelah kita dapatkan spesifikasinya, tahap selanjutnya kita buat desain. Seperti itu. Nah, desain yang pertama adalah desain dalam bentuk perhitungan. Bagaimana kita menghitung dimensi antena, berapa dimensinya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, seperti itu. Ini adalah kita laksanakan di logbook yang kedua. Setelah kita dapatkan bentuknya seperti apa, selanjutnya kita masukkan ke dalam simulasi. Apakah hasilnya sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita lakukan proses yang namanya optimasi. Seperti itu. Optimasi. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya mau lanjut ke step yang keempat. Kita lakukan pabrikasi, tapi nggak usah dulu deh. Seperti itu. Jangan dulu, nggak penting. Lagi pandemi gini nggak usah kita bikin-bikin alat. Jadi prosesnya stop sampai dengan simulasi aja. Seperti itu. Sampai dengan simulasi dan optimasi selesai. Kalian presentasikan ke dalam logbook tugas besar yang ketiga. Ini bisa kalian download semua, logbook 1, logbook 2, logbook 3 di LMS. Nah, sudah selesai kalian desain dengan menggunakan simulasi. Tahap terakhirnya adalah logbook 4. Logbook 4 sendiri adalah presentasi dan laporan akhir. Seperti itu. Udah sampai logbook 3 itu sebenarnya udah selesai gitu. Logbook 4 tinggal presentasi dan rangkuman aja dari apa yang udah kalian kerjakan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mudah ya, saya rasa ini mudah karena prosesnya karena ini bertahap. Jadi kalian sebenarnya bisa mencicil untuk penyelesaiannya. Dan ini studi kasus sebenarnya serupa ketika kalian nanti melakukan proses engineering, ya memang seperti ini gitu. Seperti itu. Pada proses engineering itu ya kalian merancang sesuatu dari yang tidak ada. Nah, berbeda ketika kalian melakukan kegiatan administratif. Kegiatan administratif yang cuma input data kan itu terlalu mudah ya. Seperti itu kan. Input data dan itu kadang mudah dan apa ya? Kurang greget gitu aktivitas seperti itu gitu. Jadi akan lebih mudah kita sebagai engineering kita bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti itu. Ini namanya inisiatif strategis. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Udah 11.50. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Nggak ada ya? Oke.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai di sini saja. Ya, jangan lupa deadline pertama untuk tugas besarnya adalah tanggal 16 Mei ya, seperti itu ya, tanggal 16 Mei. Seperti itu. Saya rasa waktunya cukup 3 minggu. 1, 2, 3, ya. 3 minggu sih. Potong lebaran jadi 1 minggu. Oke ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Karena ini pertemuan terakhir kita sebelum lebaran, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sampai ketemu lagi kita nanti di pertemuan selanjutnya tanggal 17 Mei. Seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lahir batin Pak.